Apalagi zaman sekarang kan, Iya, anak-anak tidak bisa terlalu dikerasi. benar. Anak-anak tidak bisa terlalu dikerasi. Tapi basket perlu yang keras. Intinya kalau kita ngelatih ini buat mereka mau dulu sih. Tapi Porprov katanya mau jalan tuh. Porprov katanya mau jalan. Ya salah satu sarannya ya kemarin Prokes ketat. prokes ketat, salah satunya vaksin. Nah 2021 nih terburuknya kalau Porprov kita udah tahu jadi Iya. atau tidak, kejurda dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo dan kita kali ini kedatangan tamu jauh. Tahu. Tamu jauh. Presiden Caram. Boy. Wah. Binpres Perbasi Sumatera Selatan Iya. dan pelatih yang banyak menghasilkan pemain-pemain yang berbakat. Ada Kak Irpama. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik Pak Rasid. Wah, besar dikit suara. Besar ya? Iya. Kurang besar ya? Entang ada jauh dari layu. Belum boleh buka ini. Belum, oke. Belum. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Kak Ir, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah di tes swab antigen dan dinyatakan negatif dan kita udah vaksin juga ya Kak. Sudah 2 kali saya. Boleh baru Kak. Baru boleh. Iya. Jauh caknya kakak tuh perjalanan. Jauh kebetulan dari Indralaya. Hah? Lagi di Dari Indralaya langsung ke sini. Langsung ke sini, request dari Pak Rasid sudah kemarin sekali cancel soalnya karena kehujanan ya. Kehujanan atau jadwalnya emang padat? Ya kehujanan, kehujanan karena kita masih ini kaki dua kan? Kaki dua. Jadi masih Bukan roda hujan. dua? Ya kaki Sama, dua dan Pak. roda dua kan? Itulah Pak Rasid. Oke Kak Ir, seperti yang biasa kita bahas, The Tampan Podcast selalu membahas tentang gimana sih awal basket dari seseorang itu. Nah, awal basket dari Kak Ir itu gimana Kak? Kalau saya basket itu kenal sekitar kelas 5 SD kalau nggak Ya. salah. Kelas 5 SD itu ada sepupu itu main basket di dekat rumah atau di kebetulan rumah itu di sekolah BW, sekolah Bina Warga. Oh, Bina Warga. Ya kebetulan ada sepupu tuh hobi basket. Dua beradik itu Kak Paku dan sama Nini. Nah, mereka tuh hobinya main basket. Ya. Nah, jadi sering melihat mereka main basket. Akhirnya pas SMP ikutlah mereka di klub. Waktu itu SMP kelas 1 ikut mereka di klub di Garuda ya. Waktu itu pertama sekali Yang Garuda masih Alexander. GOR dulu ya. Bukan lapangan basket Oh, Garuda. lapangan basket Garuda. Lapangan basket Garuda tuh posisinya sekarang jadi hotel apa tuh? Yang di mana tuh? Kan sebelum kantor wali kota bioskop Sagala. Oh, di Merdeka. Nah, lapangan Merdeka Iya, di iya. depan penjara itu. Nah, di situ main basket SMP, terus SMA di 18, SMP 4, SMA 18, terus main basket kan. Lanjut langsung lah ya kan. Lanjut waktu itu kuliah lah kebetulan main basket ya, kebetulan hobi basket di situ. Terus lanjutlah kuliah di Bandung. Itu ngambil jurusan pelatih. Kepelatihan olahraga di UPI. Ya kepelatihan olahraga di UPI. Nah, awal mulanya memang ngelatih waktu itu kebetulan dari SMA tuh udah ngelatih. Dari SMA kelas 3 tuh sudah ngelatih lah SMP 4 dulu. Terus kuliah. Nah, karena kuliah tadi kita merantau Pak Rasid, ndak baca nekuni hobi melatih tadi tuh, kepengen melatih tadi. Jadi pas kuliah semester 1 itu waktu masih main terpilih melok tim kampus, cuman ngundur ke diri karena kate duit. Emang butuh biaya besar waktu itu? Tidak butuh besar, cuman kan nak ongkos ke lapangan. Kan waktu itu kan sementara kita dari Palembang nih duit tuh pas-pasan untuk makan, untuk kuliah. Iya. Belajar lah ngewasiti, dari semester 1 tuh. Biar kita tadi tetap bisa terjingok lapangan basket kan. Iya. Terjingok lapangan basket sambil nyuri-nyuri ilmu dari pelatih itu kan. Nah, tekuni ngewasiti. Terus sudahnya banyak lah dapat ilmu-ilmu pelatih, sempet
setiap seminggu sekali itu yang terasonian ilmunya itu seminggu sekali galak ngewasiti Pimnat kalau sparring malam minggu waktu itu di gedung Poltek Pos. Pimnat Aceh kan? Pimnat Aceh kan base campnya waktu itu di Bandung. Oh iya waktu Ya itu base campnya Dokter Lukman ya? Dokter Lukman base campnya di Bandung. Terus banyak senior itu pelatih basket senior kan, contohnya Kak Heru Suarso pelatih Pan Asia. Pan Asia dia tidak lagi di Pan Asia karena di aktif di unit basket UPI. Adalah karena mereka senior tadi bisa kesempatan ngobrol banyak, belajar ilmu dari mereka itu Pak Rasid ceritanya. Waktu itu pada saat dari pemain nih Kak memutuskan untuk melatih itu mungkin ada alasan tersendiri dari KIR kenapa memutuskan untuk melatih? Tidak ada alasan yang jelas Pak Rasid kalau untuk Tidak ada yang jelas kalau kita pengen ngelatih, tapi semuanya berjalan sendiri kan. Ngalir ya. Tapi intinya cak ini kita nih kalau uang basket nian ingok lapangan bejadilah. Kita nih ingok lapangan jadilah, nonton basket bejadilah, walaupun nak cak sekarang kondisi sekarang nak main ini agak saro. Nah main ini agak masih lincah. Yo, goyur wes. Agak saro nih kan. Beratnya lah jauh nih kan. Ya, jadi waktu SMA karena waktu SMP dulu pertama sekali ngelatih itu SMP 4 Palembang waktu kelas 3 SMA. Karena di SMP 4 waktu itu udah kate pelatih kebetulan. Ada pemainnya tuh balik rumah kan, balik dekat rumah. Kakak yang ngelatihnya. Ya sudah, gitu kan. Tapi itulah kakak ini kan 18 waktu itu balik jam 2 kan, jam 2 jam 3. Paling cuman bisa hari minggunya. Karena kakak pagi latihan di sekolah, paling minggu sore atau hari apa latihannya lapangan SMP 4 Legend dulu tuh kan gor dalam sekolah tuh. Oh iya ada. Bangsal kalau kami nyebutnya tuh bukan gor, bangsal. Bangsal itu Legend dikunci terus kan. Dikunci terus oleh pihak sekolah. Ya tiap minggu pagar gembok sekolah itu dibobol terus oleh budak basket ini kan. Untuk latihan. Nah, walhasil kan kena panggil tuh ke pelatihnya. Ano rumah gitu tadi belakang SMP itu tuh lah. Agak cak mano jadi uang yang penjaga sekolah tuh pun agak cak mano. Seirti istilahnya kan. Akhirnya teruslah melatih terus sampai karena ndak kati alasan kan kalau SMP 4 tuh kati alasan mereka ndak latihan. Hujan terus. Waktu itu kan agak susah, lapangan yang tertutup belum ada lapangan sewa-sewaan kan. Belum ada banyak kan. Sekarang kan ada. Berarti pertama kali ngelatih KIR tim SMP 4 ya? SMP 4 Palembang. Kemudian abis itu lanjut SMA ke SMA atau gimana tuh? Kita kan lulus kuliah kuliah di Palembang sempat 1 tahun. Terus kan ke Bandung. Langsung ke Bandung? Ya ke Bandung itu cuman paling ngelatih komunitas, ngelatih paling bantu-bantu karena tidak ada fokus di ngelatih waktu di Bandungnya, fokusnya di ngewasiti sama fokusnya di organisasi. Waktu itu di ada unit basket, kami kan unit basket UPI kan, sampai sekarang masih aktif alhamdulillah. Dengan oleh pandemik ini aktif lagi karena via Zoom loh kan kegiatan, jadi bisa pantau. Setahun kan kemarin Rasid lihat juga banyak kegiatannya kan. Dia setahun kemarin itu lagi rajin-rajinnya, sekarang lesunya kan. Dulu lah kate apa dia lagi kaki gawian lagi bingung kan. Dulu tuh kan masih ada semangat ini baca lah 2 tahun Zoom terus ya malek sih. Iya kan sama cak bayar juga sih. Sama cak kita nak bertanding basket nak ada latihan modal basket ndak seru main dewean di rumah tuh kan, walaupun ketemu latihan di rumah berat kan. Untuk sekarang ini kalau misalnya kita cuma latihan di rumah, basket di lapangan ya kan enaknya basket tuh kita main 5 lawan 5 kan. Itu dia 5 lawan 5. Jadi setelah pengalaman KIR kuliah di Bandung ya. Kemudian ngobrol dengan pelatih seperti Dokter Luman sama yang lain-lainnya itu. Kemudian balik lagi ke Palembang untuk melatih lagi. Palembang 2009 balik lulus kuliah
2009 itu kan fokusnya ngewasit ya. Iya, Waktu di Bandung wasit. tuh lebih fokus di wasit. Oh, lebih fokus wasit. Lebih gitu fokus ya. di wasit. Ngelatih pertama sekali itu balik ke Palembang ngelatih di Banyuasin. Oh. Latih waktu itu rombongan Meli masih ya, Meli Nopi kelas 2. Banyuasin SMA. Iya, SMA 1. SMA 1. SMA 1 Banyuasin. Nopi Meli waktu itu kelas 2. Sempat berapa tahun kakak di Banyuasin? Sempet ngelatih itu cuman 1 tahun lah ya. 1 tahun kakak kan. Nah di Banyuasin 2000 kan waktu itu kan lagi di wasit juga di Sumsel kan. Kebetulan masih aktif juga wasit Sumsel kan, kita memutuskan untuk fokus salah satu waktu itu kan. Tidak terlalu situ ya di wasit. Terus ngelatih lagi di Palembang. Ngelatih di Palembang tuh ya buatlah komunitas alumni. Yalah sekarang nih jadi The Baskom itu kan. Ya itu kan Baskom tuh singkatan dari Dallas Basket Community. Dallas Basket Community. Ya, itu alumni 18 awal mulanya dulu. Kan jadi terbentuk lagi karena tadi jauh dari Bandung tuh pas balik ke Palembang, yuk kumpul. Akhirnya latihan rutin yalah dibentuklah The Baskom itu. Berarti kakak juga sempat ngelatih SMA-nya, SMA 18. 18 tidak pernah. Tidak Secara pernah. ngelatih itu tidak pernah karena ikatannya lebih kuat tapi seluruh pelatihnya tuh sewaktu itu kakak di sini tuh ya kakak kontrol. Ya kontrolnya maksudnya siapa pelatihnya ini. Oke, kita tetap pantau. Jadi pokoknya dari angkatan pertama kan 18 itu tahun 98. Iya, insya Allah sampai sekarang basket yang budak-budak basket sekarang insya Allah masih kenal. Usus budak basketnya usus budak basket karena tetap bergaul minimal dulu tuh kalau balik dari Bandung tuh main bareng sore kalau ada rutinitas sebelum pandemik ini kan buka bareng kan setiap alumni sama budak-budak basket yang baru tuh, jadi selalu dikenal ke budak-budak basket yang SMA yang baru-baru. Itulah yang bikin Rasid penasaran setelah kakak kuliah di Bandung, kemudian ngelatih di Kabupaten Banyuasin, terus ke Palembang lagi. Nah, gimana ceritanya bisa ke Kabupaten Ogan Ilir? Kabupaten Ogan Ilir ya? Itu boleh diceritakan? Jadi ceritanya tidak apa-apa sih, kita bercerita 2009 tuh pas lulus tes PNS di Banyuasin. Oh, di Banyuasin ya. Tidak lulus. Oh, bukan di Banyuasin yang lulusnya. Tidak lulus di Banyuasin. Tidak lulus di Banyuasin 2009 itu. Skip, setelah 2010 akhir ikut tes PNS di OI. Dulu balik 2 formulir Dulu masih bisa masuk banyak Oh, langsung masuk masuk itu tinggal nunggu surat balasan. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang bisa kan cuma milih sih kak. Satu. Cuman boleh 1 kan sekarang. Nah, jadi dapatlah amplop tuh 2. Dulu tidak pengen dua-duanya tuh. Dulu pengennya pindah ke Bangka waktu itu. Waktu itu di Bangka waktu itu ada tawaran untuk buat akademi basket. Ikut tes PNS juga kan. Di Mentok kalau tidak salah, Mentok sama Pangkal Pinang. Ya, mentok cuman mungkin restu wong tua tadi lebih pengennya di OI. Kebetulan memang darahnya ayah memang asli Oki sebenarnya. Aki ibu OI, ibu yang darahnya OI. Jadi mungkin jalan hidupnya memang suratnya di situ kan. Doa orang tua sih, restunya ibu yang pengenan ikut di OI Di OI. Akhirnya ikutlah di OI, iseng ikut karena rame-rame kan. Waktu itu lagi ngajar juga kan. Jadi sudah ngajar di PGRI dosen. Kakak ngajar juga dosen? Iya, dosen bantu tapi. Dosen bantu karena baru S1, dosen praktek basket. Yalah bareng-bareng rame-rame ikut tes PNS. Waktu rame dan formasinya banyak. Waktu itu di OI nerima guru olahraga 29 orang kan. Lumayan sih. Lumayan. Sekarang udah nyampe mungkin kayak. Iya, tapi kalau dulu SMA 6 orang, kalau sekarang kan milih 1 orang di mana, di SD mana. Kalau dulu tuh cuma per kabupaten. Waktu kuotanya kan, waktu di Banyuasin waktu itu banyak. Yang kakak tidak lulus 2009 itu banyak. SD, SMP-nya banyak. Kakak Meli yang memang dikit, SMA 1 orang. Nah di OI waktu itu SMA-nya 6 orang yang ikut situ. Nah, yang Rasid tahu juga basket Ogan Ilir ini dikenal sebagai atau nama julukannya kayak Caram kan? Caram. Nah, boleh kakak ceritain Caram apa sih Caram itu? Terus awal mula terbentuknya itu gimana? Caram itu slogan kabupaten. Slogan kabupaten OI itu Caram Segugu namanya kan. Caram Segugu yang artinya gotong royong kerjasama atau itulah, sudah ada dijelasin di Instagram Caram itu kan. Instagram Caram basket itu. Nah
ya kena make caram seguguk itu agak kurang lemak nambahi guguknya Iya kan sih. seguguknya itu ya, jadi dibuatlah caram be. Jadi Benar sih. PNS itu 2011. Heeh. Tapi baru mulai ngelatih basket di OI ataupun terjun di basket OI itu 2012 malahan. Oh, setahun dari jadi Iya, PNS itu. setahun lebih. Waktu itu tes popda ditawarin lah oleh almarhum sesepuh basket di OI itu, almarhum Pak Kosim, dan ada senior basket Kak Gun, nawari bantu ngelatih. Sebelumnya cuman ditawarin bantu cuman untuk wasit. Iya. Karena ditawari bantu ngelatih. Ya ngelatih popda pertama sekali 2012. Yalah, baju caram pertama sekali itu juga di 2012. 2012. 12 kan dulu terinspirasi lah Namo. Waktu itu Muara Enim tuh, Serasan Sekundang kan. Oh. Nah, ada tim Serasan Sekundang, terus ada Lahat tuh, Seganti Setungguan. Iya. Wah, kalau kami tuh caram seguguk udah asik ya. Asik. Ada guguknya tuh ya. Ya ini Jadi istilah caram bae, kan? Caram bae lah, Iya. caram basketball. Tapi walaupun artinya caram seguguk itu artinya kerjasama gotong royong. Gotong Bagus royong, artinya. Kan? bagus artinya. Ah. Cuman ya karena tadi lebih ke ras ya Sumatera Utara Ya, mungkin ya, kalau marganya seguguk gitu ya, Ya. harus terus dibawa caram basketball. Keren nih kata anak-anak basket itu. Ya kalau kita denger juga sih, oh caram basketball. Jadi wong tuh ada kayak rasa penasaran. Iya, apa sih singkatannya caram? apa itu Caram kan ya. itu sih. Akhirnya terbentuk sendirinya kan wong tuh kan dengan bangganya waktu itu nyingok daerah-daerah lain Iya. tuh pakai Serasan Sekundang. Ya, Muara Enim. Ya, tuh Muara ya. Enim tuh. Banyuasin Keren tuh. Sedulang Setudung. Sedulang Setudung kan, Lahat tuh. Karena OI kan basket OI ini baru Iya sih, baru. berkembang lah waktu itu. Porprov pertamanya itu 2000. Mereka Kabupaten OI itu sama Banyuasin kan, Iya. sama baru terbentuknya. Sama. Sama baru terbentuknya 2010 Porprov juga. Ya sama lah main sama Banyuasin juga masih jauh ketinggalan kan. Kurang lebih udah berarti dari 2011 udah hampir 10 tahun. Iya, 9 tahun lah, 9 tahun. 9 sampai 10 tahun lah hampir ya. Itu udah yang Rashid tahu udah banyak prestasi ya, kayak caram gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, banyak juga ya. Nah, yang Rashid penasaran juga teknik atau sistem latihan dari KIR sendiri untuk anak-anak itu seperti apa, Kak? Latihan ya, Supaya jadi juara. jadi juara. Kalau dulu ada petua ada pelatih dari Bandung tuh, pelatih SMP 2 Bandung kalau tidak salah. Insya Allah doa bemo almarhum itu masih hidup, namanya Pak Karsa. Dia tuh pesan ya, jadi kalau habis ngewasiti selesai itu kan kadang-kadang duduk bareng ngopi apa namanya, lu nanya, dia tuh kan senang sama wong Palembang, dia tuh pernah ke Palembang berapa kali. Pak Cak Manu ngelatih budak-budak nih Pak juga. Iya. Jinya. Kita bentuk tim ini jinya. Dok, kita ngelatih be yang ada jinya. Ngelatih yang ada aja nggak usah capek-capek ini segala macam aja. Latih aja yang ada. Jadi intinya kalau kita ngelatih ini buat mereka mau dulu sih. Kalau kakak Iya. kalau kakak buat mereka tuh pengen dulu basket. Apa sih basket itu? Kan? Iya, buat mereka mencintai dulu basket itu yang paling beratnya. Soal yang lain-lainnya bukan tidak penting ya. Program latihan itu penting. Iya. Program latihan itu penting. Yang paling pentingnya itu tapi buat mereka mencintai basket. Makanya kalau lihat sekarang budak-budak basket OI, yo kalau ada tuh lapangan SMP Tanjung Raja. Dia patokan berhentinya tuh lubang ring ndak kejingoan. Sampai gelap berarti sampai malam. Di samping SMP Tanjung Raja itu saking kan mereka di sana itu memang komunitas basketnya sangat kuat kan. Kalau ada Panji di situ kan, basketnya kan. Ada Mamat di situ. Ya itulah dari yang tua-tuanya kalau balik main basket ke situ sampai itu pada lapangan SMP. Jadi yang tua-tuanya yang lah jadi polisi, yang jadi apa, balik main ke situ sampai sore, sampai malam. Berarti harus yang pertama itu harus cinta dulu. Iya, buat Cinta mereka menyenangi basket itu dulu kan. Mana caranya kita ya buat itu ya. Ada banyak film. Kalau kakak sih kasih salah sih cari referensi film ya. Glory Road, Vince Carter, Coach Carter itu kan. Coach Carter itu bagus tuh. Bagus. Terus ada film yang bukan basket tuh. Apa Facing the Giant tuh oke tuh untuk inspirasi olahraga. Ya. Bukan basket. Apalagi zaman sekarang kan. Iya. Anak-anak tidak bisa terlalu dikerasi. Benar. Anak-anak tidak bisa terlalu dikerasi. Tapi basket perlu yang keras. Iya, basket perlu yang keras.
Basket perlu benturan, ya dak. Kalau basket tidak katik sentuhan, tidak katik keras Benar. itu tidak asik. Menyinggung juga masalah Iya. itu kak. Jadi kalau boleh kita bilang ya, beda anak sekarang, anak basket sekarang sama dulu itu. Kalau dulu empuk lah kau nak ku kerasi tetap basket. Iya basket. Tapi sekarang kak, dikerasi hari ini besok ngilang. Nah itu. Itu gimana komentar Iya Kak? karena itu tadi dia belum menyenangi basket tadi. Belum menyenangi basket. Belum menyenangi mungkin ya. basket. Buat dia mereka menyenangi apa yang mereka kerjakan. Hmm. Setelah itu mereka akan memberikan apapun untuk itu. Oh. Iya kan? Sebenarnya hampir sama terah basket dari kalian dari Banyumas ini Iya. sama dengan itu hampir sama. Dan gurunya juga satu. Gurunya juga satu dari ilmu dari beliau juga kan. Ya anak-anak ini pengen main basket. Ya kasih lah benar ya ditambahi lagi dengan ilmu dari kuliah tadi. Iya. Pemberian latihan itu kalau ada pelatih zaman dulu nak latihan apa gitu aduh di pala galau latihan itu hari ini apa dia Iya. alado di pala galau tidak bisa Hmm. tidak bisa seperti itu semuanya itu harus tersusun dengan rapi. Ada yang namanya latihan program latihan itu kan ada yang namanya mikro makro kan ada yang training unitnya kan segala macam lengkap ya waktu masih itu harus dibuat per lembar. Jadi begitu mereka sudah menyenangi waktu itu kakak kan langsung terjunnya di Popda ya. Iya. Karena Popda tuh kita anggaplah pemain terbaik dari SMA kan. Pemain terbaik dari SMA. Waktu itu nyari 12 Pak Rasid. Cerita be Iya, ndak jadi apa-apa. pertama Rasid kakak pertama sekali seleksi jadi Popda di OI itu. Ada sekitar 30 sampai 50 wong yang seleksi Popda atlet cowok tuh. Jadi posisi kakak tuh mungkin belum tidur kurang tidur dari Palembang. Lah Kelayu tuh bermotor lah pagi-pagi karena jam 7 kan 5:30 lah pergi dari rumah besok sholat subuh pergi lah ke sana ke lapangan Layo waktu itu masih di belakang Unsri di Pansos jadi seleksi lah Kak Gun latih gitu apa seleksi ya aja ya sudah seleksi apa Kak Gun untuk Popda oh ya sudah siap Kak Gun kayak kau tuh lah yang bawanya oke KGE jago kan 1 bulan lagi kan kita baru mulai. Jadi 30 atlet itu seleksi lah rutin dribble kanan, dribble kiri, layup kanan, layup kiri. Pas di layup kiri 30 wong sampai 50 wong itu tidak ada yang bisa. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa ya? Bukan tidak ada yang masuk. Iya, tidak ada yang bisa. Habis itu apa yang kakak lakukan? Pelatihnya kakak tes pelatih SMA-nya kan mendampingi. Iya. Suruh pelatihnya juga. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Nah, sudah. Kita berarti back to basic kan? Iya, back to basic. Berarti fundamental itu yang paling penting. Fundamental basket. Ya kalau bukunya itu kan ada buku susuk itu kan, buku susuk dan negosiasi. Iya. Itu ya buku yang untuk yang kalau di bab 1 itu yang pertama sekali yang harus dilakukan itu stance. Ya bagaimana cara berdiri kan, bagaimana cara kita memegang bola. Footwork. Iya, kaki. benar. Jadi kalau balik lagi ke ngelatih bukan? Benar. Ngelatih tadi yang waktu itu kakak lakukan itu dengan kondisi fisik anak-anak OI waktu itu dengan kondisi sarpras yang tidak memungkinkan pada waktu saat itu bola ada siko biasa kan kita ketemu di lapangan cek itu benar. tim kabupaten bola cuman ada siko 2 waktu zaman itu 2-3 tuh udah lumayan banyak kalau misalnya. duo Dua tuh lah banyak. Duo tuh lah banyak. Bola tuh pacak gantian jadilah tuh. Jadi kalau nembak tuh yang berebut tuh banyak nih aneh. Jadi lah latihannya dulu jadi 30 itu kakak ajak galau latihan bareng. Jadi kakak mulai latihan pliometrik waktu itu zaman itu. Wah biasa loncat ini segala macam. Tembok derita ya biasa kan latihan kekuatan otot kaki. Latihan loncat di kursi, naik turun stance itu belajar posisi berdiri, muter pivot tanpa bola. Itu tanpa bola. Selama berapa lama tuh? Mungkin 2 bulan. 2 bulan. Ya sekitar 1 sampai 2 bulan itu ya kan latihan mungkin 2 minggu, 3 minggu sekali. 2 kali 3 kali seminggu. Ya mungkin di satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan itu tanpa megang bola. Tanpa maksudnya tuh latihannya bola ya, tapi tetap ada game. Tetap ada game. Akhirnya ada game. Akhirnya tetap ada game. Jenuh dah sih kak udah. Jenuh pasti jenuh. Akhirnya dari 50 tuh
tinggal 11 tinggal 11. karena mereka tidak kuat, mereka males, mereka jenuh. Tapi waktu itu kan kakak target dan kita begitu mengiyakan suatu jabatan ya kita harus punya target. Waktu itu target kakak semifinal. Yo kakak tidak pikir ke yang lain-lain, kakak fokusnya di target. Ya ini program kakak masih kaku kan. Ini program aku, kamu ikut jalan nih. Ya latihan pertamanya itu ya. Hambatan rintangan pas selama 2 bulan itu, contoh kakak kan nemuin ada pemain yang nggak bisa layup kiri, kemudian minum dulu Tom kita kemudian habis itu pas dites pelatihnya ternyata nggak bisa layup kiri juga. Hambatan rintangan seperti apa lagi yang kakak hadapin waktu itu? Dulu kan kakak nih ngajar pertama PNS dulu tuh di Muara Kuang tuh, kecamatan paling ujung OI di Muara Kuang. Mungkin sekitar 1,5 jam 2 jam dari Indralaya. Jadi kalau ngelatih dulu mungkin 2 kali minggu sore latihan. Jadi sebelum dari Palembang mampir dulu latihannya di Layo. Yang nginep di Layo. Jadi kalau kakak sih lebih ke jarak waktu itu hambatannya. Jaraknya di kakak balik Begawi jam 2 siang ngelatih basket tuh di Tanjung Rajo 1 jam kan. Latih basket di Tanjung Rajo. Di basket Tanjung Rajo tidurlah di tempat siapa atau di Cinta Manis, tidurlah di rumah Pebi, rumah Bowo. Trik kakak itu itu. Karena balik lagi, daerah itu rawan sih. Kalau sore itu jangan coba-coba kan. Jangan coba-coba maksudnya daerah Muara Kuang dulu ya. Dulu karena jalannya masih putus. Sekarang kan jembatannya sudah bagus, jalannya sudah banyak yang dibenari kan jadi enak. Kalau dulu karet murah jangan coba-coba. Iya, lewat kan. Kalau karet di bawah harga 5.000 jangan coba-coba lewat. Bahayanya. Lalu hambatannya di situ. Terus OI itu hambatan paling besar kakak pelajari OI itu ya hampir seluruhnya ya. Di daerah-daerah lain juga banyak gap-gap ya. Banyak gap-gap basket OI waktu itu gapnya tuh Tanjung Raja, Indralaya sama daerah kan Cinta Manis waktu itu. Nah kakak itu jadi ngapo dulu tuh OI ini. Ternyata ada gap-gap itu yang paling berat tuh. Itu mecahkan gap-gap itu dulu ya. Jadi mecahkan gap-gap itu. Jadi kalau ada pemain tuh, malah kakak pernah ada cerita lucu sih. Ada pemain kapten basket kakak dulu. Kalau kakak nak ngerekrut pemain, kenal Rasid pemain itu, cuma enggak sebut ya. Kakak nak ngerekrut pemain itu yang lain nak mogok setim. Kalau kakak ngajak itu kami tidak galak main setim. Sudah, belarilah kalau kamu setim gitu. Itu kesakingannya. Karena tadi sering terjadi konflik daerah itu kan. Ya gap-gapan tadi, banyak gap-gap itu yang kakak pecah ke di situ. Kebetulan kan karena kakak tadi netral, bukan dari yang Indralayo, bukan dari Cinta Manis. Jadi kakak di tengah-tengah kan. Tengahnya. Jadi makanya kakak latihannya juga kakak puteri di Indralayo, di Cinta Manis, di Tanjung Rajo. Itu kakak baginya. Kakak bagi. Jadi kakak juga sambil mendekatkan diri. Ya kita nih nak masuk tempat umum kan assalamualaikum. Ya permisi. Ya di situ kakak mendekatkan sama yang wong yang aktif ya. Wong yang aktif, bukan yo kakak tidak. Ya kalau nak dicari senior basket di seluruh daerah pasti ada kan, sampai ke tua-tuanya. Tapi yang aktif kan, yang masih aktif itu seperti siapa-siapa itu yang kakak dekat ke. Nah itu pas ngelatih itu anak-anak usia dini itu kak? Anak waktu itu SMA ya. Kalau kita di daerah tuh SMP SMA lah ya. Ya SMP SMA. Itu ada bedanya kakak ngelatih SMP SMA antara SMP dan SMA itu ada beda cara melatihnya? Ya kalau SMP apa yang kita fokuskan kira-kira? Kalau untuk SMP ini mungkin, kalau untuk SMA mungkin itu. Karena bagusnya sih sebenarnya dari SD ya, kalau dari umur ya. Karena kalau basket, pembinaan basket itu kan kelompok umur namanya kan. Kalau pembinaan basket anak usia dini itu kan lebih kepada fundamental kan. Lebih pada fundamental. Jadi lebih banyak di fundamental ya. Jadi kalau kakak juga terapi sama kawan-kawan dan alhamdulillah ya kalau di OI itu semuanya satu ya. Ya tadi kompak ya. Ya mereka terapin ilmunya yang sama. Jadi mereka insya Allah kan ya walaupun masih biasa ada kalau yang GC-an kali itu kan masih biasa. Jadi mereka tetap lakuinnya sama. Setiap tahun itu teman memang beratnya itu kan di SMP. Yang beratnya di SMP, yang sangat berat itu SMP karena SMP hampir setiap daerah eventnya dikit. Dikit kalau dan bahkan pernah ada juga sih kak kalau misalnya SMP tidak setiap daerah maksudnya ya kan. Kalau kami juga kalau dibuat pertandingan SMP kan 4 tim mungkin 4 tim cuma 4 tim
Cuman 4 tim. Tapi kalau SMA tidak tahu tiba-tiba dari mana, mereka akhirnya kesulitan di situ. Ada mengumpul ke wong-wong yang pas lah di SMA tuh diolah SMP-nya lah melok basket. Dia ada yang belum melok basket, tapi pengen main basket. Jadi kan ngulang dari awal. Taruh tadi basket kan 5 wong. Iya. Yang di lapangan. Iya, yang 5 di lapangan, 7 di itu. Iya. Mereka harus sama kan? Iya, mereka harus sama-sama bisa ya, untuk enak kan, untuk enak di tim itu kan. Mereka harus sama-sama mengerti kan. Nah, untuk menurut Kair, pengalaman Kair juga waktu melatih ya Kak mungkin ini Kak. Untuk membentuk suatu pemain, ya kan? Iya, agak serius ya. Iya, bagus ya. Untuk membentuk suatu pemain yang bukan bagus di skill tapi juga bagus di attitude itu gimana Kak? Kira-kira. Bagus di skill. Bagus di skill dan juga bagus di attitude. Wah, attitude itu paling penting bro untuk Paling di penting, lapangan ya. ya. Kita makanya latihan pertama sekali itu ya yang tidak boleh tidak ya. Kalau sekarang nah mungkin ini terbatas kalau pandemik ini yang kita jadi serba salah ya. Wajib dia masuk lapangan itu salaman sama pelatih. Itu attitude yang paling dasar. Balik harus salaman sama pelatih, tos sama kawan-kawannya. Respect. Itu ini yang dilupa kadang-kadang sekarang ya ilmu kita dari lama kita sama yang lebih tua minimal nunduk Hormat. Bukan maksud kita mau gila hormat bukan. Ya kan? Tapi itu kan ya kan kaki kan sama apa namanya mereka juga punya adik-adik. Cak mana kalau adik-adik itu tidak hormat sama mereka kan? Pasti itu kan tidak enak hati kan itu. Kakak situ. Jadi kalau misalnya ada sampai pemain yang kadang lewat siapa pelatihnya tidak dikasih tahu apa cak itu kan harus itu salah satunya itu tuh yang paling penting ya di lapangan mereka harus pakai sepatu ya terus di lapangan ya apa dia namanya ya bola kan bola selesai latihan bersih ke beresi sampah segala macam itu kan pelajaran-pelajaran yang pelatih apa namanya yang tidak di guru kadang-kadang guru tuh kalah oleh pelatih. Kalau apa kata pelatih itu diturutin kan sama anak-anak kan ya kan ilmu-ilmu yang pelatih yang harus diterapin di lapangan itu banyak juga. Dan pelatih ini dijingok kan anak-anak tuh kan lebih melihat daripada mendengarkan ya mereka melihat secara langsung kan bagaimana kita kan kalau kita juga tidak respect kita ketemu sama yang lain salami kan sama mereka yuk mungkin anak-anak SMA, SMP itu langsung meniru apa yang kita praktekkan. Ya? SMA itu udah lagi bengal-bengalnya, udah lagi nakal-nakal jiwa pemberontaknya kan lagi nyari jati diri. Iya, tapi justru lebih enak. Carilah yang bengal-bengal itu. Itulah yang cepet jadi pemain. Biasanya kan, iya kan? Iya sih, bener sih. Iya, jadi kan lo pernah melatih yang bengal-bengal itu malah lebih cepet, ya. Mereka lagi mencari jati diri. Tergantung balik dari diri sendiri mereka juga. Balik lagi dari diri sendiri mereka juga. Ya biasanya kan mereka mencari itu. Kalau kakak selalu ngomong ya dengan pemain-pemain kakak, apalagi yang di sekolahnya agak minus ya. Maksudnya belajarnya ini yang galak minggat lah tahu gitu kan. Wah atlet kau tuh galak minggat tidak pernah sekolah. Kita nih guru jadi tahu kan kayak laporan kawan-kawan guru yang ngajar ya tuh. Kita tinggal panggil. Apalagi yang nak kau bangga kalau kau tidak punya prestasi di basket ada tuh pemain yang memang cuma termotivasi karena itu aku kalau tidak maju di basket kati ambean aja dia tuh kan ada tuh tapi itu juga jadi motivasi diri dia salah satu motivasi tapi bukan ngomong sekolah tidak penting penting banyak anak-anak yang sukses juga kan dari intinya basket harus kan imbang lah akademik sama akademiknya harus imbang jadi harus ya motivasi untuk anak-anak itu kan bagaimana kita menimbulkan motivasinya kan untuk anak-anak sesimpel itu berarti kayak simpel bro harus dicontohkan dari sana. Kalau Rasid nanya cak mana cara menangi basket cak mana cara buat misalnya basket kita bertanding menang gampang masuki bola banyak-banyak kemasukan dikit menang gitu pasti iya itu simpelnya simpel kan cuman cara masuki bolanya itu ada teknik kan tekniknya ya tadi itu yang latihan dari footwork fundamental skill dan lain sebagainya ada teknik strategi taktik Rasid ada ilmu Banyuasin yang agak kuat itu ya
yang paling kuat apa sih? Kebersamaan. Ya. Mereka Kekeluargaan. keluarga sering makan bareng, Benar. sering tidur bareng-bareng. Benar. Di situ kalau kami di OI sama. Kalau misalnya latihan lagi cak ini, ya alhamdulillah sekarang ada kantor KONI. Jadi misalnya mereka latihan Sabtu, ya sebelum pandemik ya kalau Iya. kita ngomongnya. Karena pandemi tidak bisa nian lagi sih. Tidak bisa nian lagi cak itu. Bola nganu ke online juga latihan nggak bisa online. bingung gitu ya. Jadi kalau dulu latihan ya seminggu sekali minimal mereka nginep bareng. Nah, Ada kantor KONI. Walaupun ada rumah, termasuk budak-budak yang rumah di dekat kantor KONI harus nginep. harus nginep ya waktu itu. Ya basket kebersamaan ya limu kalau mereka tidak dos kompak ya tadi dah keluar malah sih. Tidak dioper kan tidak pacak, Bener. tidak ada galak. Dan kalau nginep itu lemak juga gitu ngaturnya kak. Iya, mereka pacak bercerita. Bener. Nak cak mano bae budak meladi kumpul ke saro tuh lah tidur. Iya. Tapi itulah ikatan mereka lebih kuat. Setuju. Ya, kumpul ke HP. Kumpul ke HP mereka bercerita sambil ngoling mati lampu masih ngobrol di mereka tuh lah. Ya kan gitulah tahu, gitulah pernah melewati itu soalnya. Itulah serunya sih kak. Itu serunya, Iya. itu serunya. Dan apa namanya? Ya itulah kekuatannya, kekompakan mereka kan. Ya dari kita ngobrol, dari kita bercengkerama satu sama lain itu jadi tahu Iya. sifat satu sama lain dia Sifat tahu. satu lain. Misalnya si A nih si ini, si B nih si ini. Mm-mm. Kalau misalnya si B ini kita harus kayak ini, kayak itu mungkin kayak. Kan sekarang lebih lebih dibagusi lagi ya. Kalau kami lebih dibagusi lagi. Ya, yang senior yang baru ini lebih bagus kalau kakak Lebih ngomongnya. bagus ya. Nah, kakak kan sudah 2 tahun 3 tahun ini bisa kakak ngomongin tidak lagi terjun ngelatih Iya. di Caram ya. Udah Regenerasi. Regenerasi. Yang pelatihnya sudah ada, yang senior yang bimbing di lapangannya sudah ada. Termasuk Boprok di Prabu pun kakak tidak ikut campur di lapangan dari melatih pemilihan tim segala macam. Tapi tidak. sistem-sistem yang kakak berikan dipakai semua oleh mereka. Oh itu kan tergantung dari Tergantung. mereka kan, dari regenerasi pelatihnya Tekniknya tadi. juga, teknik Iya. cara itu Ya, kebetulan dipakai kan juga. kan pelatihnya kan memang generasi pertama. Oh. Yang pelatihnya yang kemarin tuh generasi pertama Ricky. Kak Randy ya? Ricky. Oh Ricky. Generasi pertama kakak ngelatih Kak tuh- Randy itu bukan berarti. Randy itu dari pertama tuh generasi maksudnya melatih, bantu melatih. Jadi kakak dulu punya 3. Kalau Rasid ngomong regenerasi itu memang dari awal lah. Iya. Itu bukan regenerasi, memang partner kalau Randy tuh. Randy, Oh, Kak Randy itu partner dari awal ya. Leo, Abi. Waktu itu kan partner kakak tuh Iya. dulu. Rewang kakak tuh 3 iko tuh. Randy, Leo, Abi. Tigo jadi. Iya, tiga Adit serangkai. waktu itu Adit yang sekarang ketua basket ini dulu waktu itu lagi kuliah kalau nggak salah. Kak Adit tinggi itu Ya, Adit tuh kuliah di Bandung. Jadi kakak masuk, Adit lagi kuliah di Bandung. Jadi 3 kok tuh yang rewangi. Nah, kalau kakak tadi tuh rajin ngelatih kan nggak bisa, Dit. Kita latihan terus nggak kate pertandingan Iya. di dusun tuh kan jarang bertanding ya. Akhirnya buat terus turnamen. Turnamen terus Kalau buat pacak ya. ngewasit itu tadi ya. Bener. Pacak ngewasit. Iyalah Randy itu pacak wasit. Leo, di situ Leonya timbulnya Leo. Iya. Belajar ngewasit Leo dulu bantu ngelatih. Tapi tidak berbakat dia melatih. Iya. Kalau dia melatih, yo Wasit, tapi wasit kan sampai nasional. Iya. Dulu kalau dia melatih sih deh. Hmm. Dulu sampai akhirnya aduh, makanya kakak dulu, dah yuk kau fokus be di wasit. Randy fokus be di melatih. Dulu kan itu kan, Iya, kan kita iya. bisa ngelihat. Menurut Leo itu kan dari pemainnya di kuarter 3 pacak bertahan sampai kuarter 3 bagus Leo tuh. Iya pull out terus kan, pemain pull out. Dalam Leo. Makanya dia agak lebih maju karena dia biasa ngelakuin ke pull out tuh. Ah. Ya Leo. Oh, ada. Ngomong-ngomong masalah pandemi kak, ini belum ada lagi nih event ini. Kira-kira komentar kakak gimana sih kak? Kalau pandemi ya. Iya. Pandemi kan kita nih Serba susah sih, serba terbatas ya mungkin nih. iya, ada event resmi yang terselenggara di Sumsel ini DBL kita ngomongnya, ada DBL. Betul. Nah, DBL itu dengan prokes yang sangat ketat. Ketat. Bagus. Tapi berat kalau kita ngadu ke nyo. Benar. Seperti itu, berat nih. Tapi ya selama surat edaran dari Perbasi ya, kan kita nih ada induk organisasi. Selama surat edaran dari Perbasi itu belum ada memperbolehkan. Kalaupun memperbolehkan dengan prosedur prokes seperti itu, siapa nak ngadu ke nyo Pak Rasid? Benar. Siapa Setuju. nak ngadu ke Rasid? Ya berat kalau untuk sekarang. Untuk latihan pun ya. Untuk latihan pun kita serba salah kemarin. Ya kita tidak bisa nutup ya. Kalau kan pelatih kan curhat karena masih di Perbasi, di OI juga kan masih kadang-kadang bantau. Lapangan Kenton Park tutup 2,5 bulan. Iyo. Kemarin habis ngobrol sama Kak Firman kan. Pelatih itu curhat kan. Kak Cak Mano. Kami tuh ya ada lapangan baru kan di Ya. dalam rumah dinas bupati. Baru itu ya. Iya, lapangan baru itu kan di situlah dikunci.
Iya kan karena udah bisa, karena zona merah. Iya, Waktu itu benar, OI itu zona merah, jadi lapangan tuh agak sempat tutup. Anak-anak kami itu kan Tanjung Rajo, Cintamanis, Iya. Indralaya itu tersebar kan. Ya kita bingung nak nyuruh latihan, kaget ada apa-apa kan. Ya waktu itu OI lagi zona merah juga, lagi bahaya kan. Jadi berat kalau untuk Iya. sekarang nih. Yang cuman bisa kita lakukan memberikan program harian. Dan kakak rasa sama cak budak sekolah kan. Iya, kalaupun pakai Zoom itu Kurang efektif lah. kamera mati, mereka ngapoi kan. Kamu mereka tugas harian kan, kita kakak kasih tugas harian misalnya atau pelatih kasih tugas harian. Ya, duo dari 10 wong yang lakukan sudah bagus. Iya. Kalau kita ngomong yang konsisten kalau sekali 2 kali mereka lakukan mungkin lakukan Iya. semua. Tapi latihan itu kan adalah proses yang berulang-ulang. Benar. Proses yang berulang-ulang. Kalau mereka tidak melakukannya berulang-ulang, tidak akan terbentuk, tidak akan terbentuk sistem itu. Berarti ya sekarang ini cuman kita berharap segera berakhir sih pandemi sih Kak. Waduh, 2 tahun nih, hampir 2 tahun udah dari 1 Januari. ampun kita. Ini udah mau 2022. Ini 2021 banyak event yang kita batal kan. Iya, kemarin ada Popda. Popda batal. Daerah sudah persiapan, anak-anak sudah latihan, kesian anak-anak sudah latihan. Dan ke depan ini ada Porprov Kak ya? Iya, Porprov. Tapi Porprov katanya mau jalan tuh. Porprov katanya mau jalan. Ya salah satu syaratnya ya kemarin prokes ketat. Salah satunya vaksin. Ya, Vaksin. imunisasi. Sementara di daerah ya mungkin atlet-atlet belum. Iya, anak-anak sekolah vaksin. belum sasaran di situ kan. Sasaran yang di situ masih pegawai kantor sama yang lansia kan. Iya. Anak-anak belum nih. Ini banyak jadi PR. Ya kalau data kemarin yang di OI kemarin mungkin belum ada yang vaksin atlet. Nih belum. Nah, salah satu syaratnya harus sudah divaksin. Ada divaksin. Terkejar dak kan bulan itu, atau ada dak stoknya tuh kaget vaksin itu ya. Semoga ada. Semoga beado dan pandemi segera berakhir. Amin. Terus ada event-event. Ada Kita event. berharap awal tahun lah, mudah-mudahan udah Iya, beres awal tahun. Makanya kalau untuk Porprov sekarang yang 2019 tuh 2021 ini ya agak cak mano ya. Ya mereka sudah lama tidak bertanding. 2 tahun kita Betul, ngomong 2 Pak tahun. Nasir deh. Mereka sudah lama tidak bertanding. Tiba di Porprov yo event yang tensinya tinggi. Yo jangan berharap mano ya. Jangan terlalu berharap kalau agak ngomong tuh kan. Tapi tetap optimis lah. Tetap Ya. optimis. Yo latihan terus. Aduh Bang Eso yang ngomongnya latihan terus. Bertempur dak pernah aja. Mano yo dak karena bertanding maksudnya kate bertanding. Bener, nggak Kate pertandingan. guno, latihan terus tidak bertanding te guno. Iya. Tapi banyak bertanding men kalah juga dak mak. Iya, dalam Allah. Iya, ada tuh. Ya, dua pertanyaan terakhir Kak Ir sebelum Ya. tutup. Yang pertama itu siapa sih sosok yang berpengaruh di basket Kak Ir? Kemudian yang kedua harapan Kak Ir untuk basket Sumatera Selatan ke depannya gimana Kak? Nah, sosok Iya, sosok yang paling berarti lah di karir basketnya Kak Ir, baik dari pemain atau pelatih. Kalau pelatih banyak ya. Kalau pelatih kan banyak. Kalau dulu pelatih pertama tuh namanya Yang the best? Kak Wardi. Dulu pelatih pertama tuh SMP 4 itu Kak Wardi, Harun ya. Iya. Kak Harun. Di klubnya ya banyak ya, yang termasuk senior Kak Arif. Udah Heri kan. Dulu sempat itunya kan. Kak Ijo sempat ya senior itu ya. Kalau pelatihnya almarhum Kak Daus. Siapa lagi? Banyak. Tapi itulah tadi kita kalau untuk ilmu yang pelatih segala macam. Kalau dulu di Bandung dulu sering liatnya sama Kak Heru. Terus dulu seneng lihat ya, seneng nonton itu Bang Yak dulu tuh. Bang Yak. Bang Yang Yak. pernah ngelatih Mubah ya soalnya. Pernah ngelatih Mubah. Bang dulu, Yak. Iya dulu Bang Yak ngelatihnya di apa? BP. STI BP. Ya sekarang tuh lagi seneng lihat Tondi. Iya. Lihat Tondi, Coach Meldi, lagi seneng ke pelatih muda. Coach Ricky itu tahu lah sejarah dia mampu ngelatih sampai sekarang bagus itu kan ya karena dulu kakak ngewasit dia jadi asisten masih dulu kan
dulu belajar ngewasiti, dulu sampai jadi wasit. Kan mereka tuh SMA 9 tuh kan pasti final. Iya. Jadi ya kita seneng lah. Kalau untuk yang pelatih yang sikoknya tuh mado lah ya. Ada pulau ini ya. Ada pulau maksudnya menggilai satu sosok pelatih. Kalau pemain yang seneng ya. Kalau kakak seneng pemain basket. Kalau NBA John Stockton kalau kakak. Oh, John Stockton. Iya, John Stockton. Playmaker tuh gila itu. Ya, kalau tenang itu kan ya, susah nyari pemain Iya, seperti bener. itu sekarang kan. Tapi tidak pernah juara sayangnya. Iya, itulah. Dan cocok juga kadang. Banyak. Kira-kira Karim Abdul Jabbar. Itu gila itu. Pointer itu. Iya, Kemudian lah. untuk harapannya Kak, basket Sumatera Selatan ke depannya? Harapan basket Sumsel ini. Iya. Ya, kalau kakak kan ya sekarang ini juga kebetulan Binpres. Iya. Binpres Perbasi Sumatera Selatan. Sumsel. Harapannya yang pasti ada banyak target yang belum tercapai, kan besok kemarin ada sempat ngundang Kak Azwar kan. Iya. Kak Azwar itu ke wakil ketua bidang prestasi. Iya. Kebetulan kakak dibawa Kak Azwar kalau secara di Perbasi Sumselnya banyak, salah satunya itu PR-nya itu kita terakhir lolos PON itu tim putra 2004 saat tuan rumah. Itu PR-nya 2004 17 tahun sudah 17 tahun 17 sudah tahun. 1, 2, 3, 4 kali PON belum lolos. Yang putri itu terakhir lolos 2012 waktu itu Mas Porwil itu Bang Yak tuh pelatih. 2008 lolos Kak Daus sama Kak Arif megang di Medan di Sumatera Utara. Nah 2016 di Bandung gitu tidak lolos. Di Papua kemarin pas kakak di Binpres pertama itu tidak lolos. Nah itu PR-nya berat. Nah, kita tadi kalau kita ngomong tadi kita nak bertanding porprov ini kan kita ngomongi goalnya kalau kita ngomong kalau untuk kabupaten sebelum sebelum porprov itu kan ada event-event yang harus kita lewati. Ada event-event yang harus kita lewati. Cak mana mereka nak bertanding nak menang di porprov ya kalau di sini juga tidak melewati step-stepnya. Kakak yo yang tim-tim porprov sebelumnya tuh dulu banyak bertanding. Banyak pertandingan. Yo tadi tinggal PR pelatih. Kalah mereka tadi ngapo evaluasi. Oh kalah. Oh karena di sini pemainnya di sini. Oh berarti latihan di sini. Panggil anak-anaknya. Kamu udah malak apa kalah? Benar. Malak udah kalah. Nah, tapi kan kita lah tahu, terserah kalah di sini. Yang penting di porprov nyampe aku target. Cak porprov target kakak perunggu. Ini perunggu, target sama target. Targetnya pengen final. Cak di Prabu Muli kemarin Perbasi OI pengen final di Limo. Pengen final di Limo Putra, pengen final di 3x3 Putra. Iya kan? Tapi finalnya di 3x3 Putra ya? Iya, dapat ya kan. Iya. Kalau sudah di final itu kan tinggal keberuntungan pasti deh. Benar. Gol tapi yang penting gol dulu tercapai. Lah juara kalau sudah final. Iya, kalau sudah tercapai itu apapun yang didapat bonus ya. Iya. Kalau sudah dapat emas, bonus itu bonus emas juga. Yang penting sesuai target. Iya, tidak sengaja mungkin atau ya beruntung karena overtime itu. Bukan beruntung sih, emang proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin situ, karena anak-anaknya juga ya betul yang main di Limo sama 3X itu mereka mengalami proses. Betulan Proses panjang mungkin. Ada waktu itu yang sangat berpengaruh waktu itu lagi ada pertandingan di Prabu Mulih tuh waktu yang sebelum porprov itu. Wah anak-anak ada liga Prabu itu, Mulih. Yang tim Limo tuh main satu tim di sana. Ngadepi pemain-pemain yang besar lebih mereka kan. Main klub lah intinya. Ada klub Palembang kan. Ini NMB waktu itu ikut. Terus Bayangkara itu kan banyak pemain-pemain Palembang yang ikut. Mereka ketemu Galo kan itu kan ya apa namanya? Pengalaman buat mereka. Yo ada menang mereka sama yang klub itu, ada kalah. Ya kan di situ tugas pelatihnya. Dan kalaupun kalah dijadikan pelajaran. Nah itu mereka kan, kan. jadi mereka banyak belajar di situ. Namun sekarang 1,5 tahun Pak Rasid, mereka tidak ada event. Nah balik lagi kita ngomong basket Sumsel tadi, harapan yo sebelum untuk kita melaksanakan untuk kita punya target ke situ, kita harus ada kejurda dulu Pak Rasid. Bang Rasid ya, sebetulnya kan Rasid juga di Perbasi Banyuasin. Kita harus apa namanya? Ya harus buat stepnya salah satu stepnya adalah kejurda.
Nah, dari ketua kemarin sudah mengokekan untuk Ya. ada Kejurda. 2020 sudah di ACC Kejurda, tapi pandemi. Nah, 2021 nih terburuknya kalau Porprov kita tidak tahu jadi Ya. atau tidak, Kejurda dilaksanakan. Dilaksanakan. Nah, jadi walaupun Porprov tidak terjadi, Kejurda ya, dilaksanakan. Kejurda dilaksanakan. Nah, harapannya Kejurda itu kita bisa meniru di Jawa. Nah, cuman kan memang tinggal dari Perbasi itu harus ada panduan kelompok umurnya dan kelompok umur. Nah, harapannya kalau saya sebagai Perbasi Sumsel KU 12, 14, 16, 18 Iya. sampai 18 itu terlaksana setiap tahun. Kalau tidak setiap tahun per 2 tahun. Mungkin di jeda di sela-sela Porprov, misalnya Porprov diganjil 2019, 2021, 2023. Ya. Berarti 20 sama 22-nya itu ada Kejurda. Minimalnya seperti itu. Itu target belum tercapai karena banyak yang belum tercapai. Yang tercapai mungkin ya ada kebetulan dia dari OI, kebetulan ada dari OI wasitnya. Ya, Nanti ke sudah nasional. nasional. Salah satu target yang tercapai. Kebetulan yo tidak boleh bangga ke diri itu Kebetulan yo kakak juga lulus pengawas kemarin. Yo Pengawas nasional ya. pengawas nasional, alhamdulillah kan. Baru cuman itu yang tercapai. Kalau tapi apa namanya, endingnya di organisasi itu kan Porprov, kalau di kabupaten itu Iya. Porprov, kalau di situ kan PON. Pon. Nah itu Ya kita berdoa aja semoga kedepannya yang selama ini tim putra baik maupun tim putri 2012, 2012 ya. tim putra 2004 ya, Wah, lama bukan nih. tidak mungkin 2025 ya. 2024 ya. 2024 ya? Ya, Aceh Sorry. Sumut. 2024 ada nama Sumsel di situ, Kak. Amin. Tapi kita tadi perlu proses yang Step by panjang, step perlu tadi. proses yang panjang dan perlu dukungan dari Iya. kawan-kawan daerah juga. Tidak bisa dari Perlu dukungan untuk semua pihak lah intinya. iya, perlu dukungan. Terus perlu juga ya sudahlah, berhentilah gitu nak ribut-ribut daerah. Benar. Ayolah kita sama-sama membangun Sumsel ini kan. Sama seperti kita tahu, kita juga mungkin di lapangan 5 Iya. tahun kemarin mungkin tidak teguran. Bener. Ya sudahlah, Ya close, udah, kita udah. close. Case close. Iya, case close. Karena tidak cukup, jangan sampai juga jangan sampai ada dengaran omongan pas begitu kakak di basket Sumsel, budak-budak OI kalau bukan. Bukan, saya pilih basket Sumsel yang milih pemain itu pelatih. Ya, dan pelatih itu berhak menentukan siapapun. Ya kalau Iya. memang ada yang berbakat dari jangan adu titip-titipan itu. Why ya, not? ya objektif, harus benar-benar objektif. Benar. Iya. Seperti itu Pak Rasid ya. Ya, siap Kair. Intinya bahasan kali ini kita berdoa semoga kedepannya Sumsel ada lagi namanya di Pekan Olahraga Nasional dan Amin. bisa menghasilkan pemain-pemain yang bisa bertanding di Liga Pro. Wah, itu kemarin ya sudah ada baru. Mudah-mudahan Kelvin. kedepannya makin banyak. makin banyak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Kair Oh. sudah mau diundang di The Tampan Podcast. Kita gugup gitu. Minggu yang sebelum ini kan ada bos kita juga lah sudah datang. Kak Azwar duluan. Pokoknya kalau misalnya diundang lagi jangan segan-segan. Pokoknya aman ya kalau kita mau bahas lagi. Iya, ya. sebenarnya lebih enak Banyak lagi sih nak bahas, banyak lagi yang terutama harus di bidang strategi segala macam itu. Mm-mm. Mungkin next time. Iya, Ya. Rasid juga kan sebenarnya pengurus Perbasi Sumsel Ya, ini. Memang makanya. belum aktif lagi ya. Iya. Masih fokus di sini. Harusnya Rasid juga bantu kakak. Ya, oke guys. Jangan tugas kita deh. Oke guys, thank you udah stay di The Tampan Podcast. Nantikan episode The Tampan Podcast selanjutnya. The Tampan Podcast, Albadi, have a story. Thank you Kair. Thank you.